Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muzakir Rauf. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, di sini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Bilangan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan komputer. Karena memang dari awal munculnya komputer berasal dari mesin hitung. Pada komputer terdapat sistem bilangan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu bilangan desimal, binary, oktal, dan heksadesimal. Setiap bilangan memiliki basis masing-masing. Basis itulah yang digunakan untuk konversi antar bilangan. Desimal, yaitu yang biasa kita sebut dengan basis 10. Bilangan ini adalah bilangan yang paling sering digunakan manusia karena terdiri dari 10 angka yang lengkap yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Bilangan ini mempunyai 10 digit. Yang kedua yaitu bilangan biner atau binary digital yang biasa kita sebut dengan bilangan basis 2. Bilangan ini hanya mempunyai 2 digit angka yaitu angka 0 dan angka 1. Yang ketiga bilangan oktal atau yang biasa kita sebut dengan basis 8. Bilangan ini mempunyai 8 digit angka yang terdiri dari 0 sampai dengan 7. Yang terakhir yaitu bilangan basis 16 atau yang biasa kita sebut dengan bilangan heksadesimal. Bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian huruf A itu mewakili angka 10, huruf B mewakili angka 11 dan huruf C 12, D 13, E 14 dan F 15. Di sini kita akan mencari tahu cara memperoleh nilai desimal dengan memakai rumus sigma n, yaitu n mewakili digit dari setiap bilangan dikali 10. Basis bilangan desimal adalah 10, kemudian pangkat A. Kita ambil contoh 325 basis 10. Nah, kita cari tahu bagaimana cara mendapatkan 325 basis 10. 325 terdiri dari 3 digit, yaitu 3 kali 10 pangkat 2, kemudian ditambah 2 kali 10 pangkat 1, ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Jadi untuk perpangkatan, angka yang paling rendah dimulai dari akhir dari sebuah angka. Kita mendapatkan hasil 3 kali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 5 kali 1. Kenapa 1? Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1. Jadi 300 ditambah 20 ditambah 5, yang kita dapatkan adalah 325. Kemudian kita akan konversikan bilangan biner ke bilangan desimal. Rumusnya sama seperti kita mencari tahu bagaimana cara mendapatkan desimal. Hanya di sini kita mengganti basis bilangan karena kita basisnya biner, maka basis bilangan kita ganti dengan 2. Jadi dengan rumus sigma n dikali 2 pangkat A. Baik, di sini kita ambil contoh angka 1101 basis 2, kita akan konversikan ke bilangan desimal atau basis 10. Bilangan ini terdiri dari 4 digit, yaitu kita pangkatkan menjadi 3210. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1
sama dengan 13 basis 10. Jadi bilangan biner 1101 jika dikonversikan ke desimal maka hasilnya 13. Lanjut kita konversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner sampai habis. Lalu jika ada sisa, hasil bagi ditulis 1, dan jika tidak ada sisa, hasil bagi ditulis 0. Kita ambil contoh angka 25 basis 10, kita konversikan ke biner. 25 dibagi 2 sama dengan 12, sisanya 1. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1 dan sisa 1. Angka 1 adalah angka yang lebih kecil dari 2, jadi pembagiannya cukup sampai di sini. Dan caranya mencari root biner yaitu dengan menulis angka dari bawah ke atas. Jadi dari angka 1, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1. Jadilah angka 11001 basis 2. Lanjut kita konversikan bilangan oktal ke bilangan desimal. Rumusnya hampir sama dengan cara kita mendapatkan bilangan desimal, hanya di sini kita mengganti basis bilangannya, yaitu kita ganti basis 8 karena ini adalah bilangan oktal. Kita akan konversikan ke desimal. Kita ambil contoh 456. Jika kita konversikan ke desimal, maka hasilnya adalah 302. Cara penghitungannya sama seperti di awal tadi. Baik, kita akan konversikan desimal ke bilangan oktal. Caranya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal yaitu 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi ditulis 0. Kita ambil contoh 99 basis 10. Jika kita dikonversikan ke bilangan oktal, maka hasilnya kita ambil dari bawah 1, 4, 3 basis 8. Dan inilah jika bilangan desimal 99 jika dikonversikan ke oktal maka hasilnya 143. Lanjut heksadesimal. Dalam sistem heksadesimal terdiri dari basis 16 yang terdiri dari angka dan huruf. Angka 0 sampai dengan 9, kemudian A mewakili angka 10 sampai F mewakili angka 15. Langsung saja kita ke konversi dari heksadesimal ke desimal. Rumusnya sama, hanya mengganti basisnya karena kita heksadesimal maka basisnya 16. Kita ambil contoh 1A E basis 16. A mewakili angka 10 dan E mewakili angka 15. Maka terdiri dari 3 digit. Hasilnya jika heksadesimal 1AE dikonversikan ke desimal basis 10 yaitu 420. Jika dibalik dari basis 10 atau bilangan desimal kita konversikan ke heksadesimal, caranya bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal yaitu 16 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi ditulis 0. Kita ambil contoh 256 dibagi 16 hasil sama dengan 16, sisanya 0. Kemudian 16 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya 0. Karena angka 1 lebih kecil dari 16, pembagiannya cukup sampai di sini, maka diperoleh angka heksadesimal dari 256 basis 10. Jika dikonversikan ke desimal, kita ambil dari bawah ke atas, maka hasilnya adalah 100. Baik, cukup untuk pembahasan sistem bilangan.
kita masuk ke sistem pengkodean ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Nah, dalam bahasa Indonesia bilangan ini biasa kita sebut dengan ASCII. Nah, sistem ASCII ini digunakan untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter dengan menggunakan 128 kode. Nah, kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Contoh penggunaannya yaitu pada susunan keyboard di komputer teman-teman. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara even atau odd parity. Nah, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara penggunaan kode ASCII. Sebelumnya, tujuan dari sebuah pengkodean itu menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Jadi, data keyboard yang kita masukkan dari 128 karakter ini, komputer hanya mengetahui kita memasukkan kode biner yaitu angka 0 dan 1. Dan setiap karakter terdapat perbedaan kode biner. Ini adalah tabel kode ASCII. Cara penggunaannya sebagai contoh, kita akan mentransmisikan atau mengetik kata IAIN pada keyboard. Nah, sebelumnya kita mencari dulu kode biner dari masing-masing huruf pada IAIN kapital. Yang pertama kita cari huruf I. Huruf I terletak pada tabel kolom keempat baris ke-9. Kita tulis 4 dan 9. Nah, karena kita menggunakan 8 bit atau odd parity, maka dapat kita tulis 8421 karena kita menggunakan 8 bit. Nah, bagaimana cara mencari kode biner angka 4? Caranya yaitu dari bilangan 8421 ini, angka mana sajakah yang dapat membentuk bilangan 4? Dari 8421 ini yang membentuk angka 4 hanya angka 4. Jadi yang membentuk bilangan itu kita tuliskan 1 di bawahnya, dan yang tidak membentuk bilangan atasnya kita tuliskan 0. Jadi diperoleh 01000 karena 4 adalah bilangan yang membentuk bilangan atasnya. Jadi 0100. Sama seperti kita mencari kode biner angka 9. Karena angka 9 dibentuk oleh angka 8 dan 1, maka kode binernya 1001. Jadi huruf I itu kode binernya 0100 1001. Kita mencari huruf A. Huruf A terletak pada kolom keempat baris ke-1. Jadi kita tulis 4 dan 1. Kita cari dulu kode binernya, sama yang membentuk angka 4 yaitu 4. Kemudian yang membentuk angka 1 itu adalah angka 1. Jadi huruf A kode binernya 01000001. Kemudian I, kita sudah mengetahui kode binernya. Lanjut kita mencari kode biner huruf N. N terletak pada kolom keempat baris ke-14. Jadi kita tulis 4 dan 14. Kenapa 14 bukan E? Karena huruf E itu dalam bilangan heksadesimal itu mewakili angka 14. Caranya sama, kita cari dulu pembentuk angka 4, kemudian pembentuk angka 14 yaitu 8, 4, dan 2, berarti bawah satunya 0. Inilah kode biner huruf N kapital. Maka jika kita mengetikkan
kata IAIN kapital pada keyboard, komputer hanya mengetahui kita mengetikkan 01001001, kemudian 01000001, kemudian 01001001, kemudian 01001110. Nah, itulah teman-teman. Bayangkan jika keyboard teman-teman itu isinya hanya angka 0 dan 1. Pasti teman-teman ribet jika ingin mengetikkan pada sebuah komputer. Teman-teman harus menghafal dulu kode biner pada masing-masing huruf. Dan keyboard saat ini sudah dilengkapi dengan 128 karakter. Keyboard ini adalah hasil dari sebuah rekayasa, yaitu gabungan antara ilmu dan teknologi. Makanya itu, adanya teknologi yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi teman-teman sekarang sudah tidak perlu pusing lagi karena sudah ada teknologi berupa keyboard untuk mengetikkan atau mentransmisikan data dalam bentuk biner ke dalam komputer teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.